Hai, namaku Arunika. Aku AI yang diciptakan untuk membantu kalian membaca sebuah novel. Aku juga diciptakan untuk menemani segala aktivitas, bahkan jadi teman tidur kalian. Ya udah, jangan banyak bicara lagi. Mari kubacakan novelnya. Bab 2. Me and You versus the World. Dan semuanya akan tambah indah kalau lo tetap jadi diri lo sendiri, bukan orang lain. I've been looking so long at these pictures of you that I almost believe that they're real. I've been living so long with my pictures of you that I almost believe that the pictures are all I could feel. Pictures of You-nya The Cure terdengar lembut dari tape mobil Ian di sepanjang jalan Diponegoro, Menteng. Ditemani lampu jalan kekuningan yang redup, dan tanpa sengaja berbagi dengan warna-warni lampu mobil serta hiasan jalan. Aspal yang basah sehabis hujan menimbulkan pantulan cahaya kuning pendar yang enak dilihat. 5 orang di dalam mobil itu baru aja makan bubur ayam di Cikini. Tiba-tiba, seperti biasa, Zafran merasa jadi orang yang paling tahu tentang lagu. Robert Smith nggak ada matinya deh kalau bikin lagu. Mulai deh, ujar Riani sambil tetap serius ber-SMS. Kenapa sih lo nih? Cuma bilang gitu doang. Lo ngomong gitu kayak yang paling tahu The Cure. Emang lo doang yang tahu? Gue juga tahu. Wajar dong, kan anak band. Jawab Zafran sambil ngambil remote dan terus gedein volumenya. Kalau lo tahu, ini lirik dari lagu The Cure yang mana? Riani nimpalin. However far away, I will always love you. However words I say, I will always love you. Whenever games I play, I will always love you. I will always love you. Fly me to the moon. Basi, itu kan love songs. Kok ada Fly Me to the Moon? Fly Me to the Moon kan lagunya Sinatra. Apaan sih Genta? Garing. Tahu deh yang ngefans sama Frank Sinatra. Riani yang duduk di depan menoleh ke belakang sebentar. Hehehe. Genta ketawa. Tanpa sadar, tolehan dan gerak tubuh Riani tadi terekam kuat dalam otak Genta. Riani. Entah untuk yang keberapa kalinya, Genta yang kebetulan duduk diagonal di belakang Riani kembali mengagumi rambut Riani yang digulung membentuk konde cemplon dipadu tusuk konde warna kuning gading. Beberapa helai rambutnya dibiarkan jatuh tergerai di dekat telinganya, membuat lehernya tampak jenang. Beberapa anak rambutnya terlihat liar di sekitar konde kecilnya, pas banget buat leher Riani yang putih. Riani memakai hem putih dengan garis-garis kecil hitam putus-putus dan jeans warna gelap, pas banget deh. Rekaman di otaknya berlanjut dari leher turun ke dada. Dan selanjutnya adalah khayalan laki-laki wajar, yang kata Sigmund Freud dengan gambarnya What's on Man's Mind, seks adalah salah satu yang paling dipikirin laki-laki setiap saat, setiap waktu. Oi, mau kemana lagi nih? Makhluk gendut segede badut Dufan yang sibuk nyetir tiba-tiba ngagetin Genta yang lagi bengong jorok. Capek nih gue nyetir, muter-muter gak karuan. Nonton aja yuk, sambut Riani. Nonton apa? Lagi gak ada yang bagus. Genta malas nonton. Shrek 2 aja. Tiba-tiba Arial ngomong. Udah, keempatnya menjawab bareng. Kepentingan kelompok, sungut Arial. Lo sih kena tipes, makanya gak bisa nonton bareng waktu itu. Udah olahraga tiap pagi, tiap minggu biar sehat, malah kena tipes. Parah banget loh, kata Ian sambil nyalain wiper. Sepilas gerimis mulai turun lagi. Mendingan kayak gue, biar kerjaannya cuma main doang, tapi sehat walafiat. Ini kan juga gara-gara elo, kata Arial sambil neplak bahu Ian. Arial memang baru kena tipes beberapa minggu yang lalu. Gara-garanya, Arial ikut fitness. Di 2 tempat. Pantes. Itu juga gara-gara si Ian yang ngajak ke tempat fitness baru yang banyak ABG-nya. Katanya bisa sekalian ngambil pesona. Di usia mereka yang udah lebih dari nama bioskop, mereka percaya udah saatnya ngambil pesona, bukan tebar pesona lagi. Tapi seperti biasa, Arial lah yang badannya luar biasa tegap yang berhasil ngambil pesona salah satu ABG di sana.
bukannya Ian. Banyak sih yang ngejar-ngejar Ian, tapi mereka semua adalah instruktur fitness yang menganggap Ian sebagai pahlawan kebanggaan karena punya banyak visi di bokep. Ajaibnya, ternyata cewek yang ngambil pesona Ariel adalah salah satu target operasi satuan buser pelepas dahaga dan nafsu yang dibentuk oleh otak Ian. Untunglah cewek itu nggak katarak dan bisa memilih mana yang lebih baik antara Hercules-Herculesan dan orang utan bulimia Tanjung Puting yang lagi kekenyangan. Jadilah, cewek itu jalan sama Ariel. Dan itulah yang bikin Ariel harus fitness di 2 tempat, sekaligus yang bikin Ariel tipes. Terus mau ngapain lagi? Ke rumah gue lagi? Tanya Ariel. Setuju. Zafran langsung teriak. Zafran dari dulu memang udah naksir adiknya Ariel. Riani abstain. Bosan, jerit Genta. Paling sirup ABC lychee lagi, sama singkong keju, kata Ian datar. Elu baru makan bubur. Satu lagi keplakan Hercules hinggap di bahu Ian. Ada nyokap lo nggak? Zafran sok basa-basi. Ada adik gue. Lo mau? Jawab Ariel. Mau, desis Zafran datar, lembut, statis, seraya menyanggahkan dagunya ke tangannya yang dikepelin persis seperti seorang pemikir dari Athena. Ia menarik nafas setengah panjang dalam sambil ngeliat keluar jendela mobil yang penuh dengan galir-galir air. Kata mau tadi dibuat Zafran seperti punya kesan yang dalam banget. Dunia Zafran pun berhenti sejenak dalam dirinya. An inner sanction. Ariel langsung nyari kantong plastik dan muntah di tempat. Genta cepat-cepat nyari antimo dan minyak angin cap kapak biar nggak muntah. Riani yang baru dengar suaranya aja langsung melilitkan seat belt supaya otaknya tidak punya refleks yang menyuruhnya kabur dari tempat itu sekarang. Ian, baik-baik aja, tapi mesin mobilnya langsung mati. Setelah semua menenangkan diri, kecuali Zafran, akhirnya Riani berhasil ngebujuk 5 orang untuk patungan beli pizza dan beli monopoli. Yang nyarinya susah bener. Mereka sepakat untuk entah keberapa kalinya pergi ke rumah Ariel dengan satu tujuan, bermain monopoli. Ian yang malas mikir dan trauma karena setiap main monopoli selalu masuk penjara, menawarkan diri jadi bank. Semua langsung setuju. Rumah Ariel luas dan asri. Kalau diukur-ukur, 6 mobil bisa masuk ke situ. Tapi yang mereka heran kenapa Ian malah parkir paralel dengan rem tangan gak aktif, lalu ngambil batu buat ganjel mobil, persis kalau lagi parkir di mall yang penuh. Rem tangan lo rusak. Kan kosong, Yan, gak ada mobil lain. Lagian itu ada garis parkirnya. Ada garasi lagi. Kenapa lo, Yan? Semua diem aja dan mengambil kesimpulan. Inilah yang terjadi pada orang yang kebanyakan nonton bokep. Adik lo ada nggak? Zafran nanya lagi. Untung dengan ekspresi yang biasa aja, jadi nggak perlu ada yang muntah-muntah lagi. Tahu, jawab Ariel datar. Semua masuk ke ruang tamu. Mereka berhahaha dengan mama dari seorang teman yang selalu mereka panggil tante. Malam tante. Oh malam anak-anak. Mau main di sini lagi ya? Untung tante baru beli singkong keju. Iya tante. Seperti biasa, Riani langsung salaman dan diteruskan dengan cipika-cipiki. Mamanya Ariel masih cantik dan terlihat muda. Mereka sepakat kalau waktu mudanya dulu si tante ini pasti cantik. Bukan sekali ini mereka bertemu. Udah hampir 3 tahun, sang mama terbiasa dengan gerombolan Power Rangers yang penuh dengan keajaiban ini. Seneng deh ketemu kalian lagi. Semuanya kayak anak tante sendiri. Hening, semua diam aja, semuanya putih. Blitz, blitz, semuanya slow motion. Ya, sebab semuanya ngelihat Ian dengan heran, karena kalimat barusan bukan keluar dari mulut mamanya Ariel, tapi keluar dari mulut Ian. Kan aneh. Pede banget. Mamanya Ariel juga heran, karena dia biasa-biasa aja sama pasukan ini. Bahkan kadang-kadang kesel. Salah kalau kata Melly Goslau mah, babi got geblek, gerutu Genta dalam hati. Riani tersenyum bikin-bikinan, malu sendiri. Mamanya Ariel tersenyum manis sekali. Oh iya, pasti. Sang mama membalas pernyataan Ian dengan tersenyum. Phew, semua lega. Untung aja mamanya Ariel baik banget, makanya mereka pada suka.
Biarpun stok makanannya sering dihabisin, biarpun kucingnya waktu itu disiram sama Genta, biarpun remote TV-nya pernah diilangin sama Zafran, biarpun buku masaknya distempel hak milik sama Diani, alias udah 2 tahun gak dibalikin. "Arinda," Mama Ariel tiba-tiba teriak. "Ini ada teman-teman Mas Iyal nih, turun sebentar." "Iya, Mah," suara teriakan renyah keluar dari lantai atas. Dan sesosok tubuh dengan paras Andrea Kors berbodi canggih keluar dari kamar atas. Otak Zafran langsung mengirim sinyal ke tuannya. Sinyal indah musikal punya Kenny Loggins. "Are those your eyes? Is that your smile? I've been looking at you forever, but I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how it could have been so blind. For the first time, I'm looking in your eyes. For the first time, I'm seeing it who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand why love is. Love is for the first time." Zafran bengong. "Halo semua." Arinda tersenyum manis. Kembaran Ariel ini memang manis banget. "Halo Dinda." Gerombolan Google langsung membalas. Kecuali Google Blue, Zafran. Zafran masih dengan bengongnya sendiri. Masih heran kenapa setiap kali ketemu Dinda pasti ada soundtrack Evergreen Love Songs di otaknya. Padahal kan dia anak band alternatif yang agak-agak anti lagu cengeng. Masih heran sama senyum Dinda yang menurut dia bisa ngalahin semua bintang sinetron telenovela. Masih heran kok tiap kali ketemu, baju Dinda ketat-ketat melulu. Bodinya kayaknya dipesan dengan pesanan terbaik yang pernah dibuat. Masih heran dengan ya ampun udah ketat, tipis banget lagi bajunya. Sehingga bra hitamnya terlihat jelas. Kalau kata Ian sih golongan PKI, pemakai kutang hitam. "Halo Bang Zafran." Dipanggil Bang lagi. Zafran bengong. Dia nggak tahu aja kalau dari tadi semua yang laki-laki dipanggil Bang. Riani dipanggil Kak. "Halo Dinda." Zafran membalas senang. "Abis dari mana?" Tanya Dinda manja. Zafran langsung bersumpah kalau nanti mereka pergi harus ngajak Dinda. Kalau perlu, dia akan maksa sama anggota Google yang lain. "Alah, udah yuk ke atas." Arya lagi males sama kembarannya. "Yuk," Riani yang paling semangat. Dia malas ngelihat Zafran jadi bengong begitu ketemu Dinda. Ariel mengajak teman-temannya ke ruangan atas depan kamarnya yang selama ini mereka sebut sebagai The Chambers of Secret Sorcerer's Stone. Kenapa? Nggak lebih karena semuanya penggemar Harry Potter. "Udah dulu ya, Dinda juga lagi disuruh bikin paper." "Paper apa, Din?" Zafran sok nanya. "Kurva ISLM, ada yang tahu nggak?" Tanya Dinda. "Oh, investment saving loan money ya? Di mikro atau makroekonomi?" Genta ikutan nyambung. "Makro," jawab Dinda senang. "Kalau Bang Genta tahu bantuin ya, mentok nih." "Kalau di makro gue nggak tahu, kalau di mikro gue tahu," jawab Genta datar. Yah, Dinda menyesal manja. Tapi kan pasti ngerti dikit-dikit, Dinda masih berharap. Padahal sebenarnya Genta tahu, dia lagi males aja, lagi pengen main monopoli. Zafran mentok, dia bukan anak ekonomi. Zafran adalah anak desain yang sering bikin puisi daripada ngedesain. Tapi Zafran tahu kalau dia pintar dan cepat nangkep pelajaran. Jadi tetap usaha. "Ada bukunya nggak, Din? Kalau ada bukunya gue bisa bantu." "Ada, tapi bahasa Inggris." "Ya udah deh nggak usah, nanti Dinda coba kerjain sendiri aja," ujar Dinda sambil naik lagi ke tangga tanpa melihat ke arah Zafran yang sudah ditinggal oleh keempat temannya ke The Chambers of Secret Sorcerer's Stone. "Ya udah deh," Zafran hampa. Bola matanya mengikuti langkah dan bodi Dinda dari belakang. Perfect. Sementara mata Zafran mengikuti lenggokan Dinda yang sensual kala naik tangga, malaikat jahat datang ke Zafran dan berbisik. "G-string, Fran, G-string, lo lihat dari belakang, lihat lekukannya. Habis deh lo, tuh lihat celana dalamnya nyeplak gitu. Lo bayangin, lo bisa megang dia di daerah yang dia inginkan." Garpu malaikat jahat seolah menusuk-nusuk kuping Zafran. "Belum lagi dadanya. Fran, kutangnya hitam lagi. Lo bayangin lo buka kutangnya pakai gigi." Malaikat baik datang. "Oh Zafranku, wanita adalah ciptaan terindah yang akan selalu hadir dalam setiap embusan nafasmu, dalam setiap butir embun di pagi hari.
Dan wanita, ia seperti matahari. Kamu akan melihat pantulan sinarnya di embun pagi yang akan menandai baik buruknya kamu di awal hari. Baik buruknya kamu di dunia ini. Seperti sebuah embun, dia akan memudar seiring datangnya siang. Seiring angin dan daun hijau yang membawanya jatuh ke tanah. Tapi biarpun dia hilang, kamu akan melihat lagi embun itu esok pagi. Dan seterusnya, dia akan mencintaimu seterusnya bila kamu mencintainya untuk seterusnya. Untuk seterusnya. Woi, Juple, jadi main lo nggak? Teriakan Ian memanggil nama preman atau nama pilokan Zafran berhasil membuyarkan lamunannya. Jadi, Zafran langsung reply teriakan Ian. Malaikat jahat dan malaikat baik masih berantem celah-celahan, ledek-ledekan. Mata Zafran masih mau ngeliat Dinda. Kenapa bisa monopoli? Padahal di mobil tadi mereka sepakat di umur yang sekarang ini, mereka harus bisa memainkan sesuatu yang intelek, yang perlu otak. Sebelumnya mereka dihadapkan pada pilihan Ludo, Halma, atau ular tangga. Kalau main Ludo sama Halma, pasti ada satu orang yang bengong. Kalau main ular tangga, Ian, Zafran, dan Riani dari dulu fobia sama ular. Sedangkan Genta rada-rada takut sama ketinggian. Ariel, dia sih asik-asik aja, nggak ada yang ditakutin Ariel. Jadilah mereka main monopoli sekaligus nostalgia. Udah bisa ditebak, yang paling banyak duitnya di monopoli adalah Riani. Karena dengan strategi membeli electric company, water company, dan semua stasiun yang ada, Riani menang dalam segala hal. Bahkan bank aja sampai defisit. Ian masih penasaran, kenapa udah jadi bank tapi dia masih aja kalah dan masih masuk penjara? Emangnya bisa? Setelah takjub dan lari-larian heran bercampur enek, soalnya Ariel makan pizza pakai kecap, mereka pun bosen. Mau nonton TV, bosen lagi. Nonton VCD, bosen juga. Cemilan dan pizza udah habis sama Ian. Jadi tinggal ngobrol, dan ngobrol. Nggak jelas. Zafran masih aja coba lirik-lirik ke kamar Dinda. Berharap Dinda keluar dan menaburinya dengan sejuta keindahan. Tapi Dinda nggak pernah muncul. Ian dan Riani yang udah sebel ngelihat Zafran akhirnya nyela. Di, iya. Pintu kamar adik lo udah punya pacar belum? Ada yang naksir tuh dari tadi diliatin mulu. Riani buka kata. Yoi, ada yang seneng sama kayu jati, timpal Ian. Walaupun dalam diri Ian paling banyak terdapat jin-jin-nafsu.com dibanding temen-temennya, Ian gak pernah bisa suka sama Dinda, karena katanya Dinda mirip banget sama Ariel. Kalau ada Ariel cewek, iya Dinda orangnya. Dia males aja berfantasi tentang Dinda. Bisa-bisa yang kebayang adalah Ariel yang sangat laki-laki. Tetapi, tentu aja kalau dengan klausula Dindanya yang naksir Ian, pastinya Ian gak akan nolak. Siapa sih yang mau naksir badut Dufan berkostum buluk ini? Rese, Zafran cemberut. Juple, lo mau serius sama adik gue? Zafran diam. Dia tahu kalau Ariel gak pernah serius mengizinkan dia mengajukan surat izin memacari saudara. Kalau lo serius, gue sih setuju aja, kata Ariel lagi. Zafran diem lagi. Tuh kakaknya udah setuju, lo kok malah diem? Genta nyambung. Zafran males. Salah dia juga sih, dari dulu udah gila bareng Ariel. Jadi udah saling tahu deh busuk-busuknya dan gila-gilanya Ariel sama Zafran. Hercules generik mana yang mau gue jadi cowok adiknya? Kalau lo sayang sama adik gue mau gimana lagi? Tapi ada syaratnya. Apa? Zafran penasaran. Lo pindah planet dulu, jawab Ariel sambil ngelempar bantal sofa ke Zafran. Semuanya ngakak. Yoi, planet para penyair buangan. Genta nimbrung. Riari ngakak paling keras. Zafran cuma bisa senyum-senyum sendiri. Temen-temennya emang gila, bodoh, geblek, tapi baik. Sekali lagi Zafran ngelirik sebentar, takut ketahuan, ke kamar Dinda. Bodoh amat batin Zafran. Tadi ada bisikan dari malaikat baiknya. Udah Juple, nanti malam lo bikin puisi aja. Zafran jadi tenang. Loh, malaikat jahatnya mana? Sebenarnya udah dari tadi chatting sama Zafran. Ngajak ngebayangin apa yang dilakukan Dinda di balik pintu kamarnya. Tapi, maaf, nggak bisa diceritain di sini, karena nggak lulus sensor. And I'd give up forever to touch you, cause I know that you feel me somehow. Tiba-tiba di MTV ada video klipnya Goo Goo Dolls, Irish. Salah satu soundtrack film City of Angels. And I don't want the world to see me
'Cause I don't think that they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. Riani bersenandung sendiri. Tanpa sadar Genta bengong ngeliatin Riani. And I don't want the world to see me. Kenapa Riani? Kenapa gue nggak ada nyali? Genta membatin, membingkai dirinya sendiri. Siapa ayo yang main di City of Angels? Tiba-tiba Ian nyeletuk. Pertanyaan yang gampang banget buat sekumpulan Power Rangers yang hobi banget nonton film. Nicolas Cage sama Meg Ryan. Ariel ngejawab malas-malesan. Yang lain gak tahu. Ian sok tahu. Tahu lah, paling lo yang lupa, reply Genta. Zafran tiba-tiba mencoba jadi penyair. Adegan yang paling gue suka, waktu mereka berdua ada di dermaga kecil di pinggir danau, berdua dalam suatu pagi yang indah. Sementara di depannya terhampar pegunungan dan pohon cemara yang berbaris berpadu dengan pantulan awan dan gunung yang ada di air danau. Mereka berdua dalam satu selimut dengan kaki yang terjuntai ke danau. Sesekali menikmati dinginnya air danau. Terus Nicolas Cage-nya nanya sama Meg Ryan. Enggak, Meg Ryan-nya yang nanya. Enggak ada yang nanya, Meg Ryan yang ngomong. Quotation-nya gini kalau nggak salah. Genta ikutan ngomong. If someone asked me what was the greatest moment of my life, I'm gonna say, this is the greatest moment of my life. Riani dan Genta hampir berbarengan ngucapinnya. Oh iya, teriak Zafran dan Ian. Keren banget tuh film, kata Ariel sambil terus nonton video klip. Riani dan Genta saling bertatapan. Entah sudah berapa kali mereka berdua mengalami deja vu seperti ini. Oh Riani, suara-suara indah kembali mengisi hati Genta. Akankah kamu jadi tempat untuk segenggam harapan yang hampir usang tapi masih terlalu indah buat Genta, batin Genta. Batin Riani pun angkat bicara. Genta, Genta. Genta emang yang paling Riani buat Riani. Keduanya pun tersenyum. Dan seperti biasa mereka langsung ber-high five ria atas deja vu yang terjadi barusan. Riani seneng banget. Genta juga seneng. Tapi hati Genta ternyata enggak. Enggak bagi Genta. Genta selalu benci cara mereka merayakan deja vu yang bagi Genta sangat berarti. Yang bagi Genta adalah sekumpulan chemistry antara dua orang yang tidak pantas dirayakan hanya dengan dua tangan bertemu di udara. Cara seperti itu, Genta masih anggap sebagai cara teman merayakan sesuatu. Genta nggak pernah mau Riani cuma jadi teman bagi dirinya. Genta mau lebih. Senin kerja tak? Pertanyaan Riani mengagetkan Genta yang lagi bengong. Iya, tapi gue males. Kenapa? Teman-teman kantor paling ngajak panik bareng lagi. Genta menatap Riani sambil menarik setengah napas. Enggan. Di antara kelima Power Rangers ini emang Genta yang sudah sedikit-sedikit masuk dunia formal dan semi-profesional. Genta dan teman-teman kampusnya punya event organizer yang namanya udah mulai dikenal dan mulai sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan bona fide. Sejenak, Genta membayangkan hari Seninnya yang pasti akan crowded lagi, karena bakal ada pameran yang gede-gedean, yang menurut Genta persiapannya baru 50%, sementara teman-temannya merasa sudah siap 120%. Genta emang orang yang sangat perfeksionis kalau udah nyebur-nyebur ke wilayah customer intimacy dan service excellence. Genta adalah orang yang selalu ingin orang lain puas sepuas-puasnya, bukan cuma untuk rekan-rekan bisnisnya, tapi juga dalam hidupnya sehari-hari, apalagi sama teman-temannya. Prinsip ingin selalu bikin orang lain puas inilah yang sering mengganggu pikirannya. Hingga suatu saat dia pernah curhat kepada Ian soal ini. Tapi itu hanya berlangsung selama 2 menit, karena jawaban Ian cuma, "Wah, tak, lo kalau mau nembak cewek, lo tinggal bilang gitu aja tuh." "Apaan?" tanya Genta. "Ya bilang kalau lo selalu pengen buat orang lain puas." Terus? Otak Genta nggak usah berpikir jauh-jauh, karena dari pertama seharusnya dia udah tahu bahwa bukan pada tempatnya curhat sama bosnya komplotan penjahat kelamin yang otaknya penuh dengan hustler.com, nutin.com, dan ayamkampung.com. Yang pasti kata puas bagi Ian adalah lust. Genta jadi ketawa sendiri. Tiba-tiba, Genta ingat soal desain yang harus dikerjakan Zafran. Desain itu harus selesai Minggu malam. Juple, desainnya udah jadi belum? Gua bakar rumah lo kalau belum jadi.
Tenang aja bos, udah jadi 8 styrofoam. Yang 2 lagi dikerjain sama temen gue. Besok juga kelar, tinggal bayarannya doang. Nyun, kata Zafran dengan wajah dipilu-piluin sambil melebarkan telapak tangannya menengadah minta duit. Minta duit sana sama kapal. Ian langsung nyaut. Zafran pun dilempar bantal. Besok Senin lah, lagian masalah duit bukan sama gue. Tanggap Genta. Lo minta duit kok sama bos, sama bendahara dong. Sambung Ian sambil mengais-ngais remah-remah singkong keju mencoba sok tahu. Kata bendahara membuat keempat temannya ngakak. Kata itu membuktikan betapa Ian sangat tidak pernah mengajak otaknya jalan-jalan keliling dunia zaman sekarang, melihat-lihat dunia luar dan menonton berita serta membaca buku yang bermanfaat. Masa di perusahaan masih ada kata bendahara? Emangnya kita pengurus kelas waktu SD? Riani ngakak lalu coba ngelempar tisu ke arah Ian. Ariel ketawa paling keras. Genta hanya bisa geleng-geleng ngelihat keajaiban dari gajah India yang gak doyan joget ini. Zafran mau ngelempar TV ke Ian, tapi gak boleh sama Ariel. Dengan tenang, Ian memasang wajah seperti Pak Haji dalam film horor Indonesia zaman dulu, yang pasti datang setelah setannya nyekek jagoan cewek. Sudahlah, kita ambil hikmahnya saja. Kalimatnya meluncur begitu saja. Semua ketawa lagi. Ian, lo besok kan motret lagi. Terus kalau dapat honor dari temen gue, lo tanya dia jabatannya apa. Oke, PR lo tuh, kata Genta sambil neplak pundak beruang kutub nyasar ini. Oke, beruang kutub jadi serius dan mengacungkan jempolnya. Genta emang suka minta bantuan temen-temennya kalau ada acara. Selain jago masalah ginekologis XXX, Ian juga jago motret. Jadi Ian paling sering dimintai tolong motret event-eventnya Genta. Arya langsung mengangguk kalau dia diminta jadi SPH, Sales Promotion Hercules, karena tampang dan badannya emang pas buat dipajang di pameran. Zafran, walaupun sebagai desainer yang beraliran narsism, yang cuma tahu warna merah sama hitam doang, pasti diajak karena desainnya bagus-bagus. Riani paling sering dimintai bantuan dan dikasih tanggung jawab paling gede. Genta pun paling seneng kalau tugasnya berduet dengan Riani yang kayaknya udah tahu apa yang Genta mau. Riani bisa bikin Genta tenang karena pasti semua kerjaan jadi excellent. Genta paling suka kalau udah lihat Riani berlari-larian dengan sibuknya. Rambut diikat asal ke belakang, pakai name tag dengan ransel hitam plus gantungan kunci boneka Doraemonnya, yang kalau Riani lari akan mengeluarkan bunyi bel-bel kecil. Apalagi ngelihat Riani yang betapapun berat beban dan tanggung jawabnya, masih bisa tersenyum dengan manisnya pada semua partnernya ataupun semua orang yang ada di situ. Riani itu. Bel-bel kecil di gantungan kunci Doraemon itu seolah tiba-tiba berbunyi sendirian di otak Genta. Tiba-tiba Genta sadar kalau besok Senin males, bisa jadi karena kali ini Riani nggak bisa ikut di eventnya Genta. Iya, kali ini Riani nggak bisa ikut karena dia lagi magang di salah satu stasiun TV swasta. Genta bengong mulu nih. Tiba-tiba Riani nyeletuk sambil memukul lembut dengkul Genta. Nggak tahu aja loh, kata Genta dalam hati. Makanya jangan ngomongin kerjaan kalau malam minggu. Kan kita udah janji. Ariel nyambung. Lo jadi make gue kan Senin tah? Tanya Ariel sekaligus memberi tip X sama yang baru diomongin. Semua ketawa. Jadi, kata Genta mantap. Ian masih bingung sendiri dan bertanya dalam hati. Genta mau make Ariel, emangnya mereka homoan? Setelah bengong tanpa ngasih tahu temen-temennya, akhirnya otak semutnya bekerja. Oh, maksudnya kerjaan. Ke Secret Garden yuk, udah mulai bau asap nih. Ariel yang sangat peduli pada kesehatan dan anti rokok sama seperti Riani mengajak mereka pindah tongkrongan ke bungalow rumah tamannya. Susah geh, Mr. Healthy. Zafran nyela Ariel yang selalu jaga kesehatan yang gak ikut-ikutan ketiga temannya untuk merokok. Ariel dulu ngerokok, tapi dia udah bisa berhenti. Genta selalu dengan Marlboro merahnya. Zafran, tokoh vokalis segala band ini dengan sampurna mildnya. Ian adalah asbak yang selalu minta. Di sini aja deh. Zafran memberikan pernyataan yang langsung gak disetujui. Pindah suasana dong. Ajak aja pintunya kalau masih kangen, kata Ian kalem. Iya, Zafran masih berharap Dinda keluar dari kamarnya, walaupun hanya sebentar. Kan banyak nyamuk di taman. Zafran masih kekeh.
Kan abis hujan, mana ada nyamuk? Ian ngasal. Soalnya belum ada teori itu. Udah yuk ah, keempat temannya bangkit. Zafran lowbat dan nyerah. Sambil turun tangga, Ian meyakinkan bahwa Arial nggak pernah ada satupun pembokat di dunia ini yang bisa bikin Indomie seenak pembokatnya Arial. Spontan, Arial yang sangat baik itu teriak memberi aba-aba ke pembokatnya untuk membuat Indomie. Bagi Ian, momen ini adalah suatu keberhasilan penting dalam pemasaran perutnya. Pakai telurnya 2 ya, Ian teriak lagi. Ada yang mau Indomie nggak? Ariel menawari teman-temannya. Semua menggeleng. Ntar gue minta aja sama Ian, celetuk Riani. Semua sudah maklum, Riani paling suka sama semua kuahnya Indomie, apalagi yang kari ayam. Ya udah, Indominya 2, Ian teriak lagi. Ian melihat kesempatan untuk menambah porsi dengan mengambil keuntungan dari hobinya Riani. 1 aja, Riani menepuk perut Ian. Kan lo minta? Kan kuahnya doang. Riani membela diri. Kan lo minta, kata Ian sambil lari ke dapur, meyakinkan bahwa si pembokat udah dengar permintaannya. Mereka pun beranjak ke Secret Garden. Daun-daun dengan bulir-bulir air yang melekat sehabis hujan menyambut mereka. Lampu taman yang kekuningan membuat suasana Secret Garden semakin merona dan membuat pantulan yang indah di mata mereka. Sepasukan bintang pun menyambut mereka kala mereka melihat langit hitam yang jernih di malam habis hujan ini. Bau tanah basah hinggap sesaat di penciuman mereka, entah untuk yang keberapa kali. Tanpa sadar, Zafran mencopot sendalnya dan berjalan nyeker di antara rerumputan yang basah. Dingin-dingin air rerumputan di kakinya membuat dia senang dan loncat-loncat. Mata Riani selalu menjadi yang paling setia mengikuti gerakan-gerakan ajaib tubuh kurus Zafran yang dibalut jaket biru gelap. Rambut gondrong poninya yang kadang-kadang ikut loncat-loncat sendiri, dan bagaimana Zafran menarik tangannya untuk membenahi rambutnya supaya nggak nutupin dan nusuk-nusuk matanya. Riani paling seneng kalau udah ngeliat Zafran begini. Zafran emang begitu, tipe orang yang go out there and do it, nggak peduli sama omongan orang. Teman-temannya paling senang ngeliat Zafran sedang berekspresi sendiri. Sesekali dia mengambil air bekas hujan dari tanaman hias dan membenamkan air tersebut ke matanya. Zafran yang paling cepat sampai ke Bungalow Secret Garden, karena dia doang yang lari-larian. Di sana, mereka akan mencoba mengutarakan apa lagi yang akan mereka klik kanan dan eksplor dari harddisk di otak mereka yang ukuran baitnya bukan kilo, mega, ataupun giga lagi, tapi tak terhingga. Sesuatu tentang dunia dan tentang mereka. Mereka duduk lesehan di beranda bungalow bambu di Secret Garden. Nama Secret Garden diambil dari usulan Zafran. Setelah Ian dengan jujur, nggak mutu dan menolak kreatif, ia lebih mau menamakan tempat ini The Chamber of Secret Sorcerer's Stone 2, yang langsung ditolak semuanya. Nama Secret Garden diambil Zafran dari judul lagu Bruce Springsteen. Bukan karena Bruce Springsteen-nya, tapi karena di dalam filmnya Tom Cruise dan Renee Zellweger, Jerry Maguire, ada adegan first date-nya Tom dan Renee yang kala keduanya ngeliat satu sama lain, langsung terdengar Secret Garden-nya Bruce Springsteen. She'll let you in her mouth, if the words you say are right, if you pay the price. She's got a secret garden, where everything you want, where everything you need. Zafran dan Bruce Springsteen emang ajaib dan romantis, tapi beda nasib. Mereka duduk membentuk lingkaran. Seperti biasa, Riani duduk di sebelah Genta. Genta menyalakan rokoknya dan memandang ke langit, chatting sama bintang-bintang bahwa dia selalu suka pada Riani yang dimanapun berada selalu ngambil tempat duduk di sebelahnya. Gue seneng banget ngelihat kaki gue. Zafran berkata lembut sambil melihat kakinya yang putih basah dan keriput karena air rumput taman dengan beberapa rumput hijau kecil yang menempel. Sepertinya, Zafran mendesis pelan. Jangan bikin puisi lagi dong. Keempat temannya meneriakan Mosi gak lagi mau ada puisi. Zafran pun nurut. Yan, sebelum makan lo harus nyanyi dulu.
Ariel langsung memberikan gitar yang emang udah satu paket sama teh manis anget dan Indominya Ian kalau mereka mau nongkrong di Secret Garden. Ian, yang walaupun dari tadi dicela, mempunyai kelebihan dalam bidang tarik suara, bina vokalia, vokal grup, selekta pop, aneka ria safari, dan album Minggu Kita. Ian emang jaga main gitar dan suaranya bagus. Yang ini benar. Genta berpendapat bagusan suara Ian daripada suara Zafran sang vokalis. Kontan saja Zafran, si kapur tulis SD itu, marah-marah, tapi langsung dibelain Riani yang mengatakan bahwa Zafran masih satu tingkat lebih bagus suaranya dibanding Ian. Toh Zafran gak terima, soalnya dia percaya kalau kualitas suaranya 100 tingkat di atas Ian. Anyway, Ian memang pernah menjadi anggota bandnya Zafran, tetapi akhirnya terjadi konflik karena Ian gak mau latihan kalau VCD bokepnya gak dikembaliin sama Zafran. Jadilah akhirnya Ian pun dipecat oleh Zafran dengan royalti pick gitarnya Zafran yang udah ditandatangani. Ian setuju untuk keluar dari bandnya Zafran, karena menurutnya musikalitas dia dengan Zafran gak nyambung. Ian suka lagu-lagu acid dan classic jazz, sementara Zafran suka lagu apa aja asal vokalisnya terkenal. Dan berakhirlah perseteruan antara Achilles dan Koblix ini. Kiss of Life-nya Sade, Yan. Genta mau lagunya Sade. Jangan, Always-nya Atlantic Star aja, imbuh Ariel yang mau ngelamun. Fake Plastic Trees-nya Radiohead aja, Zafran dengan mantap mau berkelam-kelam ria. Yoi, Riani setuju karena Fake Plastic Trees gak pernah lewat dibawain sama Alanis Morissette kalau lagi konser. Ian diam aja, menyenderkan badannya ke dinding bambu, jemari tangannya pun mulai membentuk barisan kunci A di fret kedua yang mengawali Fake Plastic Trees-nya Radiohead. Semuanya setuju aja, karena pengaruh selera mereka adalah dari semuanya. Jadi lagu ini buat semuanya. Zafran yang gak disuruh nyanyi pun mulai nyanyi. Dirinya dalam beberapa detik dan beberapa kilatan cahaya dan beberapa kejang-kejang tubuhnya menegang. Zafran berubah menjadi Tom Year, vokalis Radiohead. Sambil turun tangga, Ian meyakinkan bahwa Ariel nggak pernah ada satupun pembokat di dunia ini yang bisa bikin Indomie seenak pembokatnya Ariel. Spontan, Ariel yang sangat baik itu teriak memberi aba-aba ke pembokatnya untuk membuat Indomie. Bagi Ian, momen ini adalah suatu keberhasilan penting dalam pemasaran perutnya. Pakai telurnya 2 ya, Ian teriak lagi. Ada yang mau Indomie nggak? Ariel menawari teman-temannya. Semua menggeleng. Ntar gue minta aja sama Ian, celetuk Riani. Semua sudah maklum, Riani paling suka sama semua kuahnya Indomie, apalagi yang kari ayam. Ya udah, Indominya 2. Ian teriak lagi. Ian melihat kesempatan untuk menambah porsi dengan mengambil keuntungan dari hobinya Riani. 1 aja, Riani menepuk perut Ian. Kan lo minta? Kan kuahnya doang. Riani membela diri. Kan lo minta, kata Ian sambil lari ke dapur, meyakinkan bahwa si pembokat udah dengar permintaannya. Mereka pun beranjak ke Secret Garden. Daun-daun dengan bulir-bulir air yang melekat sehabis hujan menyambut mereka. Lampu taman yang kekuningan membuat suasana Secret Garden semakin merona dan membuat pantulan yang indah di mata mereka. Sepasukan bintang pun menyambut mereka kala mereka melihat langit hitam yang jernih di malam habis hujan ini. Bau tanah basah hinggap sesaat di penciuman mereka, entah untuk yang keberapa kali. Tanpa sadar, Zafran mencopot sendalnya dan berjalan nyeker di antara rerumputan yang basah. Dingin-dingin air rerumputan di kakinya membuat dia senang dan loncat-loncat. Mata Riani selalu menjadi yang paling setia mengikuti gerakan-gerakan ajaib tubuh kurus Zafran yang dibalut jaket biru gelap. Rambut gondrong poninya yang kadang-kadang ikut loncat-loncat sendiri, dan bagaimana Zafran menarik tangannya untuk membenahi rambutnya supaya nggak nutupin dan nusuk-nusuk matanya. Riani paling seneng kalau udah ngeliat Zafran begini. Zafran emang begitu, tipe orang yang go out there and do it, nggak peduli sama omongan orang. Teman-temannya paling senang ngeliat Zafran sedang berekspresi sendiri. Sesekali dia mengambil air bekas hujan dari tanaman hias dan membenamkan air tersebut ke matanya.
Zafran yang paling cepat sampai ke Bungalow Secret Garden, karena dia doang yang lari-larian. Di sana, mereka akan mencoba mengutarakan apa lagi yang akan mereka klik kanan dan eksplor dari harddisk di otak mereka yang ukuran baitnya bukan kilo, mega, ataupun giga lagi, tapi tak terhingga. Sesuatu tentang dunia dan tentang mereka. Mereka duduk lesehan di beranda bungalow bambu di Secret Garden. Nama Secret Garden diambil dari usulan Zafran. Setelah Ian dengan jujur, gak mutu dan menolak kreatif, ia lebih mau menamakan tempat ini The Chamber of Secret Sorcerer's Stone 2, yang langsung ditolak semuanya. Nama Secret Garden diambil Zafran dari judul lagu Bruce Springsteen. Bukan karena Bruce Springsteen-nya, tapi karena di dalam filmnya Tom Cruise dan Renee Zellweger, Jerry Maguire, ada adegan first date-nya Tom dan Renee yang kala keduanya ngeliat satu sama lain, langsung terdengar Secret Garden-nya Bruce Springsteen. She'll let you in her mouth, if the words you say are right, if you pay the price. She's got a secret garden, where everything you want, where everything you need. Zafran dan Bruce Springsteen emang ajaib dan romantis, tapi beda nasib. Mereka duduk membentuk lingkaran. Seperti biasa, Riani duduk di sebelah Genta. Genta menyalakan rokoknya dan memandang ke langit, chatting sama bintang-bintang bahwa dia selalu suka pada Riani yang dimanapun berada selalu ngambil tempat duduk di sebelahnya. Gue seneng banget ngeliat kaki gue. Zafran berkata lembut sambil melihat kakinya yang putih basah dan keriput karena air rumput taman dengan beberapa rumput hijau kecil yang menempel. Sepertinya, Zafran mendesis pelan. Jangan bikin puisi lagi dong. Keempat temannya meneriakan Mosi gak lagi mau ada puisi. Zafran pun nurut. Yan, sebelum makan lo harus nyanyi dulu. Ariel langsung memberikan gitar yang emang udah satu paket sama teh manis anget dan indominya Ian kalau mereka mau nongkrong di Secret Garden. Ian, yang walaupun dari tadi dicela, mempunyai kelebihan dalam bidang tarik suara, bina vokalia, vokal grup, selekta pop, aneka ria safari, dan album Minggu Kita. Ian emang jaga main gitar dan suaranya bagus. Yang ini benar. Genta berpendapat bagusan suara Ian daripada suara Zafran sang vokalis. Kontan saja Zafran, si kapur tulis SD itu, marah-marah, tapi langsung dibelain Riani yang mengatakan bahwa Zafran masih satu tingkat lebih bagus suaranya dibanding Ian. Toh Zafran gak terima, soalnya dia percaya kalau kualitas suaranya 100 tingkat di atas Ian. Anyway, Ian memang pernah menjadi anggota bandnya Zafran, tetapi akhirnya terjadi konflik karena Ian gak mau latihan kalau VCD bokepnya gak dikembaliin sama Zafran. Jadilah akhirnya Ian pun dipecat oleh Zafran dengan royalti pick gitarnya Zafran yang udah ditandatangani. Ian setuju untuk keluar dari bandnya Zafran, karena menurutnya musikalitas dia dengan Zafran gak nyambung. Ian suka lagu-lagu acid dan klasik jazz, sementara Zafran suka lagu apa aja asal vokalisnya terkenal. Dan berakhirlah perseteruan antara Achilles dan Kublix ini. Kiss of Life-nya Sade, Yan. Genta mau lagunya Sade. Jangan, Always-nya Atlantic Star aja, imbuh Ariel yang mau ngelamun. Fake Plastic Trees-nya Radiohead aja, Zafran dengan mantap mau berkelam-kelam ria. Yoi, Riani setuju karena Fake Plastic Trees gak pernah lewat dibawain sama Alanis Morissette kalau lagi konser. Ian diam aja, menyenderkan badannya ke dinding bambu, jemari tangannya pun mulai membentuk barisan kunci A di fret kedua yang mengawali Fake Plastic Trees-nya Radiohead. Semuanya setuju aja, karena pengaruh selera mereka adalah dari semuanya. Jadi lagu ini buat semuanya. Zafran yang gak disuruh nyanyi pun mulai nyanyi. Dirinya dalam beberapa detik dan beberapa kilatan cahaya dan beberapa kejang-kejang tubuhnya menegang. Zafran berubah menjadi Tom Year, vokalis Radiohead. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant in the fake plastic earth. Semua mencoba menikmati lagu di antara keindahan Secret Garden mereka. Lampu kuning remang taman, bulir air dan anggukan daun sehabis hujan.
Mereka terdiam dengan lamunan dalam yang bermuara pada kenyataan bahwa banyak orang di dunia atau di sekitar mereka yang masih berpura-pura dan menjadi fake plastic trees, pohon plastik palsu. Udah pohon dari plastik, palsu lagi. If I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time. All the time. Udah pohon plastik, palsu lagi. Riani menggumam sendiri. Yoi, palsunya kuadrat, kata Genta. Mudah-mudahan gue gak jadi orang kayak gitu, Zafran menyambung. Ian tiba-tiba berujar sendiri. Lo semua pada tahu kan, gue pernah kayak gitu, tapi sekarang gue udah gak mau lagi. Capek jadi orang lain. Ian memandang kosong ke depan. Semuanya tersenyum, memandang makhluk gendut lucu dengan gitar yang lagi ngomel sendiri. 3 menit. Semuanya teringat. 3 tahun yang lalu ketika mereka baru berempat dan belum jadi Power Rangers, Ian adalah ranger terakhir yang masuk ke dalam dunia mereka. Dunia apa adanya mereka, yang kadang-kadang geblek, gila, bodoh, sok tahu, sok berfilosofi, dan sok-sok lain yang pada akhirnya cuma membuat mereka sedikit cerdas dibanding sewaktu masih SD dulu. Ian yang dulu kadang-kadang cuma ikutan nimbrung nongkrong, bukanlah Ian yang sekarang. Ian yang dulu adalah Ian yang gak pede sama dirinya sendiri, yang selalu mencoba jadi orang lain, yang memandang orang lain selalu lebih hebat dibanding dirinya. Ian yang dulu, dalam tongkrongan, cuma jadi penambah yang banyak omong. Bisanya cuma nambahin omongan teman-temannya. Ian yang kayaknya tahu apa aja, tapi sebenarnya cuma bisa ikut-ikutan Genta, ikut-ikutan Ariel, ikut-ikutan Zafran, dan ikut-ikutan Riani. Pokoknya apa yang tongkrongan suka, Ian juga langsung mengklaim dirinya juga suka. Malah kadang-kadang Ian yang paling tahu dan yang paling hebat dalam omongan itu. Ian yang takut nggak aktual. Ian yang terlalu sibuk menjadi orang lain. Kalau Riani ngomongin Alanis yang dia suka, semuanya cuma dengerin dan menyimak. Genta sebenarnya tidak terlalu suka sama Alanis. Genta sukanya sama Sinatra. Genta pernah bilang kalau dia nggak suka sama Alanis. Sebaliknya, Riani juga pernah bilang kalau ia menganggap Sinatra itu nggak terlalu bagus. Tapi adakah hal yang lebih penting daripada Sinatra ataupun Alanis? Atau bagaimana Zafran sama Ariel sering nggak suka sama selera masing-masing? Apaan tuh nyanyi pakai kansoplas di pipi? Zafran suka nyela Ariel yang seneng sama Nelly. Ariel pun balik nyela idolanya Zafran, Robert Smith, vokalisnya The Cure. Laki-laki kok pakai lipstik, kata Ariel. Ke Hercules sangnya merasa terganggu. Atau soal Morrissey yang homo. Morrissey kan gak seneng perempuan. Dibalas sama Zafran, black music kan sebenarnya gak nyanyi, tapi cuma orang-orang sok kaya, pakai baju kegedean, yang lagi senam tangan. Tapi adakah hal yang lebih penting daripada black music ataupun Morrissey dan Robert Smith? Dulu Ian belum mengerti itu. Akhirnya Ian jadi orang yang suka apa yang orang lain suka, bukan dirinya sendiri yang bilang suka. Hingga suatu saat akhirnya mereka berempat mulai melihat kalau ternyata bukan soal selera saja. Ian mulai labil dan bingung sendiri, tapi juga bingung gimana menjadi seorang Ian. Ian pun mulai nggak ikutan nongkrong lagi, nggak ikutan jalan lagi. Mereka berempat semuanya kangen sama Ian yang lucu, yang kadang-kadang bego sendiri. Tapi Ian entah kemana. Sampai pada suatu saat, mereka baru saja pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka kangen sama Ian. Si gendut kemana ya? Tadi gue SMS, gue ajak nonton bareng tapi tidak dibales. Genta tiba-tiba membuka forum tentang Ian. Tahu tuh, gue juga SMS nggak dibales-bales, sambung Zafran sambil ngutak-ngutik HP-nya. Apa kita sergap aja ke rumahnya? Ariel yang lagi nyetir seolah siap-siap mau pencet turbo boost, tapi dilarang sama Riani, karena emang mobil itu nggak ada turbo boostnya. Telepon dulu. Gue telepon deh. Genta mencari nama Ian gendut sekali nggak punya pusar di HP-nya. Connecting to Ian gendut sekali nggak punya pusar. Halo, coy, di mana lo? Tak, gue di rumah tak. Malam minggu di rumah, ngapain lo? Lagi bikin Indomie. Anak-anak kangen ya sama lo, mau nyobain kasur air yang bisa jalan-jalan. Bercanda lo, Ian datar. Lo di rumah aja kan? Iya. Ya udah, kita mau ke situ. Tapi tak, tut. Genta langsung mutus hubungannya dengan Ian. Langsung ke rumah kasur air, kata Genta sambil menepuk pundak Ariel. Oke, tapi kok tadi kayaknya Ian suaranya malas gitu? Biasanya kan dia berisik. Genta bertanya-tanya. Emangnya Manchester United kalah lagi? Enggak, kan kemarin menang di Champion. Jawab Genta menjawab pertanyaan Ariel.
Tiba-tiba Zafran menggumam sendiri. Kenapa lo? Enggak, kata Zafran sambil ngerapihin rambut Damon Albarnnya. Lu ada kasus ya sama Ian? Riani menengok sebentar ke belakang. Enggak, jawab Zafran sambil matanya menjelajah setiap sudut malam jalan radio dalam. Bubur ayam, roti bakar, kue tiaw sapi lada hitam, bubur ayam lagi, nasi goreng, pecel lele, nasi uduk, bubur ayam lagi. Ada yang Zafran mau ceritain. Ariel juga tahu. Kita mau cerita tapi males banget, tapi jangan dianggap ngomongin orang ya. Kita kan tahu, kita tuh paling benci banget ngomongin orang kalau orangnya nggak ada. Mau diomongin nggak? Ariel bertanya ke teman-temannya. Keempat sahabat ini emang punya kesamaan. Nggak mau ngomongin orang, apalagi teman sendiri. Apalagi kalau orangnya nggak ada di situ. Apalagi kejelekan orang yang diomongin. Mereka sangat anti. Mau diomongin nggak? Ariel bertanya lagi. Semuanya diam. Semuanya bingung. Jangan jelek-jelekin orang ya, kata Genta pelan. Genta saklek sama prinsip keempat sahabatnya ini. Intinya aja deh, Riani ikutan ngomong akhirnya. Dan jangan lebih dari 3 menit, Genta memperjelas. Supaya cepat. Oke, Juple, ceritain Pleh. Enggak, lo aja. Nggak ada yang mau cerita. Zafran akhirnya cerita. Gini deh intinya. Lo perhatiin gak sih kalau si Ian gabung sama kita, kadang-kadang dia bingung sendiri sama dirinya sendiri. Suka berisik sendiri dan kadang omongannya ngelantur. Terus kadang-kadang dia juga ada rasa takut gak diterima sama kita. Gak mau jadi dirinya sendiri. Gue sih pertamanya biasa aja. Tapi lama-lama Ian ngelakuin sesuatu yang kayaknya ngeganggu banget buat gue. Riani dan Genta menarik nafas panjang. Mereka juga ngerasain hal yang sama. Tapi mereka simpen aja. Terus, ingat, 3 menit doang. Genta cepet respon. Waktu itu gue jalan sama Ian nyari film baru. Terus sambil lalu gue cuma ngomong ke dia, kalau si Ariel reseh nih. Udah 2 bulan lebih si Ariel belum balikin film Reality Bites gue. Gue ngomong gitu juga gara-gara ngeliat ada film Reality Bites. Terus, Riani angkat bicara. Terus Ian langsung dukung gue, muji-muji gue, terus ngomongin segala macem yang jelek-jelek tentang Ariel. Ariel inilah, Ariel itulah. Sepi. Terus, mudah-mudahan gue salah. Zafran mengambil sepenggal nafas sebelum lanjutkan. Kayaknya semuanya dicari-cari doang. Dia kayaknya pengen jadi penting doang di mata gue. Gue kan jadi kaget sendiri. Nggak penting banget. Oh, begitu. Udah. Genta bertanya sambil ngeliat Zafran. Zafran masih terus ngeliat kejalanan malam di radio dalam. Bubur ayam, roti bakar, kue tiaw sapi lada hitam, bubur ayam lagi, nasi goreng, pecel lele, nasi uduk, bubur ayam lagi, nasi roti, kue tiaw lele, bubur goreng, pecel roti. Zafran bingung dan gak enak. Belum tak, Ariel nyambung. Ian juga ngelakuin yang sama ke gue. Ariel menoleh ke 3 temannya. Maksudnya? Riani coba memperjelas. Iya, Ian waktu itu muji-muji gue yang gak penting dan jelek-jelekin Zafran. Cerita gue gak usah detail, pokoknya gak penting banget, jelek-jelekin si Juple. Jadi, Riani, Genta, Zafran, Ariel saling menatap. Ian jadi ular dong. Ngomong di sana lain, di sini lain. Yang penting dirinya jadi penting, kata Genta sedih. Ular adalah kata yang jarang mereka keluarin, kecuali lagi terpaksa main ular tangga atau lagi ngeliat ular beneran. Sangat menyakitkan bagi keempat sahabat ini, karena mereka paling gak suka sama orang yang selalu mau ngambil untung doang dari orang lain, dengan ngejelek-jelekin orang lain. Mereka udah nyari kata yang tepat untuk situasi seperti ini, tapi gak ketemu gara-gara semuanya takut ular. Akhirnya, untuk mudahnya mereka sepakat memberi nama ular kepada orang yang kayak gini. Terus, gimana lo berdua bisa tahu kalau Ian ngejelek-jelekin kalian berdua? Genta bertanya ke Ariel dan Zafran. Gue telepon si Ariel, nanya apa Ariel punya kasus sama Ian. Kok Ian jadi kayaknya sebel banget sama dia? Si Ariel juga punya pertanyaan yang sama. Akhirnya kita berdua ngobrol deh. Pakai 3 menit nggak? Tiba-tiba Genta nanya lagi. Pakailah. 3 menit emang rumus mereka untuk menyelesaikan masalah yang di dalamnya harus ada substansi. Harus dengan sangat terpaksa menceritakan kejelekan orang lain. Kenapa 3 menit? Karena mereka anti banget ngomongin kejelekan orang kalau orangnya nggak ada di situ.
Kita harus ngomong sama si banana boat itu. Genta ngomong pelan. Gue nggak mau kehilangan kasur air gue. Riani menggumam pelan. Kapan ngomongnya? Sekarang aja. Genta langsung jawab pertanyaan ketiga temannya. Semuanya langsung setuju. Semuanya gampang nurut sama Genta. 3 menit yang mudah-mudahan gak dibilang munafik pada zaman sekarang ini pun berakhir. 3 menit yang coba mereka terapkan karena setiap manusia pasti punya salah dan gak ada manusia yang perfect, termasuk mereka. Mobil Ariel akhirnya sampai di Jalan Bumi, Mayastik, daerah rumahnya Ian. Tuh Ian, Riani melihat sosok Ian di jalan. Sebelum sampai rumah Ian, mereka udah ngeliat Ian lagi jalan di daerah rumahnya yang banyak pohon gede. Lampu mobil Ariel membantu mengenali badan Ian yang subur dan pakai celana 3/4. Bodi Ian yang khas sudah bisa dikenali dari jauh. Halo cowok. Sambil nurunin kaca mobil depan, Riani menyapa Ian. Biar gendut juga tante mau kok. Lagi kesepian nih. Ada 3 cowok di mobil tapi nggak bisa dipakai. Yang satu homo, satu impoten, satu lagi nggak punya kelamin. Riani menyapa Ian yang lagi jalan sendirian. Ian tersenyum. Gila, gue kira siapa loh? Gue kira masih lama loh, jadi gue beli rokok dulu, sama snack sama Coca-Cola. Ian ujar bolong. Gue kan tahu, lo pada kalau jalan abis nonton pasti terus ngirit. Gak mau makan di luar, tapi terus nyari rumah temen. Suatu niat baik yang Ian bikin, semua di situ agak lega. Ayo, mau ikut tante nggak? Tante udah bawa borgol nih. Nanti tante girang, tante tampar. Riani bercanda lagi. Masuk Ian. Zafran membuka pintu belakang kijang Ariel dan menggeser duduknya. Ian pun duduk bertiga di belakang, sama Genta dan Zafran. Tumben lo beli rokok, biasanya minta. Zafran membuka percakapan yang sepertinya salah. Ian tersenyum sedikit dan jengah. Ketahuan banget wajah Ian yang gak enak dari pertama tadi ketemu. Seperti udah punya salah. Pak Barndut. Riani menoleh ke belakang. Gimana, banana boat laku? Genta menyenggol Ian dengan bahunya. Perut tambah tipis tuh dinaikin orang bulu. Zafran mencolek perut Ian dengan telunjuknya. Tambah melara aja lu ditarik speedboat mulu. Ariel ikutan nyela. Ian ketawa lepas. Gerombolan ini emang gila, bodoh, kreatif, bego, dan baik sekali, batin Ian dalam hati. Kemana nih? Katanya ke rumah Ian. Riani menjawab pertanyaan Ariel. Males rumah gue lagi banyak saudara. Besok ada arisan, makanya gue beli makanan. Nanti nongkrongnya di jalan depan rumah gue aja, jawab Ian. Nongkrong di mana kek? Zafran ikutan bicara. Cari tempat yang enak dan sepi, gue mau ngomong penting sama lu semua. Ian berkata tercekat pelan, hampir gak terdengar. Semuanya diam. Iya, kita juga mau ngomong. Genta ikut bicara. Hatinya lega karena tugas beratnya untuk membuka percakapan yang dalam bakal menjadi ringan. Ian kaget sendiri. Kita ke sekolah aja, usul Riani. Beli lampu dulu, imbuh Genta. Mereka pun ke sekolah tanpa ada yang bisa ngomong lagi. Sementara di tape mobilnya Ariel, butterfly-nya Weezer mengalun lembut. I guess you're as real as me. Maybe I can live with that. Maybe I need fantasies. A life of chasing butterfly. I'm sorry for what I did. I did what my body told me to. I didn't mean to do you harm. Every time I pin down what I think I want, it slips away. Then it slips away. I'm sorry. I'm sorry. Sekolah. Setelah membeli lampu 5 watt, mobil Ariel menuju ke mantan SMA sakral mereka yang terletak di bilangan Jalan Mahakam. Mereka sebenarnya sudah alumni, tapi karena saking cintanya sama SMA mereka, kadang-kadang gerombolan ini suka nyolong-nyolong kalau udah kehabisan tempat tongkrongan. Sudah biasa buat mereka, malam-malam melompati pagar besi SMA, minta izin sama penjaga sekolah yang kebetulan selama 3 tahun udah diguna-guna supaya baik sama mereka, sehingga selalu ngasih izin kapan aja gerombolan geblek ini mau masuk ke sekolah. Tempat favorit mereka adalah di ujung lapangan basket deket ring, karena di situ ada sangkar lampu yang udah nggak terpakai, yang selalu dikasih lampu 5 watt. Karena selain lampu itu, semua lampu di sekolah dimatikan, kecuali lampu depan, sehingga sekolah menjadi sangat gelap, dan cahaya yang ada cuma lampu 5 watt yang biasa mereka pasang sendiri. Tapi mereka suka sekali sama keadaan kayak gitu, gelap. Kalau kata Zafran, sebuah cerminan masa-masa bahagia yang sudah begitu gelap. Karena walau bagaimanapun, dengan cara apapun kita nggak akan bisa kembali lagi ke masa-masa SMA yang sangat indah bagi mereka.
masa SMA yang gak akan tergantikan dengan apapun. Jadi biarkan aja semuanya gelap. Yang penting kita pernah sama-sama di gelap bahagia sana. Pernah sama-sama bego, bahagia, coba-coba, dengan electric youth masing-masing yang ajaib. Waktu itu semuanya setuju. Apapun yang kita lakuin gak pernah salah, karena kita semua lagi belajar tentang apa aja dan siapa aja. Semua setuju dengan sonetanya Zafran kali ini. Sejenak berhahahihi dan nanya kabar penjaga sekolah, yang namanya masih aja sama kayak dulu, Pak Mangki. Iyalah, Pak Mangki selalu ngulang cerita yang sama, gimana bandelnya mereka dulu, juga gimana anaknya Pak Mangki yang udah jadi penerbang. Setelah memastikan gak ada yang bawa ganja atau miras santika, mereka pun boleh masuk. Tapi jangan sampai ketahuan, karena seperti Mission Impossible, Pak Mangki akan menyangkal semua kegiatan yang terjadi apabila terjadi sesuatu di sekolah atau bila mereka tertangkap atau mati. Mereka berjalan melalui kantin depan dan lorong sekolah, melihat sekeliling yang gelap, melihat bekas kelas masing-masing yang menyapa dalam gelap. Merasakan kembali betapa dingin dan sejuknya jam 6.15 kalau mereka datang pagi-pagi buat nyontek PR atau LKS, atau jam 7.15 yang udah sepi lagi kalau mereka telat gara-gara nggak ada PR. Bau karbol dari ubin yang baru dipel di pagi hari, betapa putih dan abu-abunya dunia mereka dulu, berisiknya jam istirahat mereka, pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa mereka. Mereka nggak pernah bosan punya dejavu sekolah kayak gini, setiap ada acara kudeta tongkrongan mendadak di malam hari. Tapi akhirnya semua sepakat untuk cepat-cepat nyari tali untuk meminimalisir gerakan-gerakan ajaib Zafran sebelum dia melakukan hal-hal yang berbahaya yang hanya Zafran yang tahu. Bisa aja tiba-tiba bersoneta, berima, dan berpuisi lagi. Padahal sekarang waktunya nggak tepat untuk nostalgia. Nanti ada waktunya. Sekarang adalah waktunya Ian. Ayo Rambo, pasang lampunya. Riani menonjok lembut bahu Ariel yang memang paling tinggi di antara mereka berlima. Ariel mengambil bangku sekolah yang lagi sendirian di situ dan masih ada nomor serinya dari Depdikbud. Ariel memasang lampu. Setelah lampu terpasang, tik, suara saklar yang dipencet pun mengawali semuanya. Cahaya kuning seadanya menerangi mereka berlima. Kontras dengan rona kuningnya membuat suasana menjadi lain di hati mereka masing-masing. Semuanya mengambil tempat duduk di bawah ring basket. Genta duduk di rangka ring basket, di sebelahnya Riani. Ian duduk bersila di depan Genta, Ariel duduk di lantai semen lapangan basket yang membuatnya terkenal sebagai power forward tim basket sekolah. Zafran sudah mulai dilepas ikatan talinya dan duduk sekenanya dengan kedua kaki menyelonjor dibentangkan lepas. Semuanya diam. Untuk sementara mereka mengagumi langit malam yang agak mendung dengan bulan yang mengintip sedikit di balik awan kelabu, mengeluarkan semburat biru kehitaman. Gue sangat takut kehilangan lo semua. Ian angkat bicara pelan sambil menyalakan rokoknya. Cahaya dari korek gas menerangi mukanya yang tembem. Gue nggak pernah punya temen kayak lo semua. Baik semuanya, biarpun kadang-kadang kalian bego, tolol, dan nggak berperi ke orang gendutan. Tapi kalian baik semua. Genta tersenyum kecil. Dan lega. Riani menatap Ian dalam-dalam. Ariel melakukan hal yang sama. Zafran menyalahkan rokoknya. Bukan maksud gue jelek-jelekin lo berdua, Ian bicara pelan lagi sambil menatap Ariel dan Zafran. Zafran masih tertunduk, memainkan rokok di jarinya. Ariel melihat dalam ke Ian, sambil memainkan jarinya membentuk lingkaran kecil di semen lapangan basket. Gue minta maaf, lo pada marah sama gue ya? Ian berkata pelan. Kali ini Genta yang nyalain rokok. Pertamanya gue heran waktu gabung sama kalian. Karena kalian ternyata ajaib-ajaib, pinter-pinter dan asik-asik. Gue jadi minder, tapi gue suka banget sama kalian. Kemana-mana, bercanda bego, nonton layar tancap, nonton The Groove, kan kalian ancur banget. Semuanya tertunduk sambil menahan tawa. Memang kombinasi yang sangat kontras kalau ada tongkrongan yang abis nonton The Groove di NYC, New York Cafe, pulangnya nonton layar tancap di dekat rumah Genta sambil makan kerupuk merah asal-asalan, lepet, tahu irit, tahu kuning Betawi yang gorengnya tanpa minyak, makanya dibilang tahu irit. Gorengan kebanyakan minyak yang asal anget. Tapi memang mereka pernah sebego itu, berlima. Ariel ketawa ngakak. Punggung Riani berguncang menahan tawa. Zafran senyum sambil bingung, karena yang diingat sama Ian cuma makanan di layar tancap doang, bukannya sorak-sorakan mereka waktu Jaka Sembung akhirnya mengadu ilmu dengan si mata malaikat. Genta ketawa renyah.
tapi gue harap kalian percaya sama yang satu ini. Kalau yang gue omongin itu cuma dari mulut gue, bukan dari hati gue. Dan berhenti di mulut gue, nggak terus ke hati gue, nggak sampai ke hati gue. Zafran mengalungkan tangannya ke leher Ian, ternyata ada yang bisa bikin quotation seindah Ian. Achilles pun takluk. Jari Ariel tiba-tiba berhenti membuat lingkaran di lapangan semen dan menatap Ian dalam. Ian nggak salah juga lagi, Ian cuma belum ngerti. Riani berkata pelan dan lembut. Semuanya menatap kelembutan Riani dan setuju dengan Riani. Disinilah saatnya wanita dibutuhkan dengan kelembutannya itu. Riani sepertinya telah menjadi jagoan di antara mereka berlima. Iya, gue sibuk sendiri. Sibuk jadi Genta, sibuk jadi Zafran, sibuk jadi Ariel, sibuk suka semua yang kalian suka, padahal kan sebenarnya ada yang gue nggak suka dan ada yang gue suka sendiri, yang lo pada nggak suka. Tapi kan ada yang lebih penting dari sekedar selera. Genta ngomong pelan dan melanjutkan. Yang penting kan kita bareng-bareng terus berlima. Menghargai pendapat semuanya, selera semuanya, ketawa buat semuanya, sedih buat semuanya. Lagian kita jangan pernah saklek bilang nggak suka sama sesuatu. Karena nggak ada yang saklek dan pasti di dunia ini. Semuanya berubah. Satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Genta berfilosofi sendiri mengutip kata-kata Albert Einstein. Contoh yang paling kecil dan remeh. Gue sekarang bisa suka semua jenis musiknya Riani, Zafran, R&B-nya Ariel kadang-kadang juga bagus. Semuanya bagus. Gue minta maaf sama kalian semua. Ian minta maaf lagi. Minta maaf mulu lo kayak pembantu baru. Zafran mengeluarkan keajaibannya yang bikin Ian tersenyum. Gue juga sekarang udah nggak menganggap sepak bola makanan kering lagi. Gue udah mulai nonton bola. Padahal kan gue dulu benci banget sama sepak bola. Makanya, Genta, Ariel, dan Ian ngelempar kacang ke Zafran. Jadi lo semua maafin gue nih, Ian berkata pelan. Ya enggak lah, Ian. Sambil semuanya memeluk Ian yang emang cukup besar buat dipeluk 4 orang. Di remangnya sekolah, malam seakan tersenyum buat mereka. Ini semua bukan tentang selera, tentang musik, tentang bola, atau apapun. Itu semua kecil banget kalau kita bisa menjadi orang yang membuat orang lain bisa bernafas lebih lega karena keberadaan kita di situ. Yang penting kita jangan pernah ngomongin kejelekan orang kalau orangnya nggak ada. Kita nggak akan bantu dia, soalnya dia nggak ada di situ. Dan emang kalau ada kejelekan orang, langsung aja bilang ke orangnya. Dengan begitu kita bantu dia mengerti akan dirinya. Genta ikutan ngomong. Dan semuanya akan tambah indah kalau lo tetap jadi diri lo sendiri, bukan orang lain. Ariel nambahin. Dan Zafran buru-buru mengambil posisi membelakangi mereka semua, lari ke tengah lapangan, membentangkan tangannya meniru Tom Cruise di Vanilla Sky. Di antara gelap malam lapangan sekolah, semuanya kebingungan nyari tali dan plakban buat ngiket Zafran, supaya si Achilles itu sadar dan gak ada puisi yang kepanjangan karena udah malam. Lagian juga gak enak sama Pak Mangki, dikira ada yang kena ganja. Ian jadi ketawa ngelihat tingkah Zafran, yang sering bertindak semaunya, sesukanya, apa adanya, dan ajaib. Tapi semuanya terasa indah bagi mereka. Zafran yang selalu jadi dirinya sendiri. Ian juga bisa. Malam itu di sekolah mereka ngobrol lagi, ketawa lagi, berfilosofi lagi, di bawah kuningnya cahaya seadanya di tempat yang pernah mempertemukan mereka melewati usia 17 tahun. Kala semuanya belum ada yang hitam, bagi mereka semuanya hanya putih, seputih tingkah polos mereka yang baru bisa melihat apa saja yang baru. Dunia seabu-abu seragam mereka yang tidak bisa dibilang hitam, karena mereka baru saja melihat dan mengenal sesuatu yang menentukan akan kemana mereka dibawa. Bukan oleh orang lain, tapi oleh diri mereka sendiri. Yeay, kelar juga bab ini. Bab selanjutnya ada di video berikutnya ya. Aku mau istirahat sebentar. Oh iya, kalau kalian tertarik untuk mendengarkan novel-novel lain, kalian bisa like dan komen agar pembuatku semangat buat promnya. Hehe. Kalian juga bisa subscribe channel ini agar tahu update selanjutnya. Sampai jumpa di video dengerin selanjutnya.